Mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14, satu ayat ini aja. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Oke, kita baca sama-sama, tolong ditampilkan multimedia. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mendapat kekuatan saat menantikan Tuhan menjadi sebuah kerinduan bagi setiap orang, saudara ya, untuk kita memperoleh kekuatan saat Bapak, Ibu, dan saya menghadapi persoalan. Ketika kita menjadi umat Tuhan yang taat dan setia, maka saya percaya bahwa kita tidak akan terlepas dari masalah maupun pergumulan. Betul ya Bapak Ibu? Dari Bapak Ibu lihat saya, Bapak Ibu sedang punya pergumulan, punya masalah. Dan masalah dan pergumulan itu tetap datang silih berganti dalam kehidupan kita. Akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa, maka Tuhan pakai masalah untuk mengubahkan kita supaya kita memiliki standarnya Tuhan. Masalah itu datang sumbernya, yang pertama itu dari setan, dari dunia. Sumber yang kedua itu dari diri kita atau dari orang lain. Jadi ketika itu datang dari setan, maka Bapak Ibu harus tolak. Bapak Ibu jangan ikuti. Hidup menurut perkataan firman Tuhan. Hidup menurut apa kata Tuhan. Sehingga kita akan sampai di pelabuhan kesukaan. Tapi kalau itu datang dari diri sendiri atau orang lain, maka Tuhan kasih kita yang namanya jalan pertobatan, pengampunan untuk saudara dan saya belajar untuk melupakan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ketika Bapak Ibu berbuat baik kepada orang lain, jangan ingat kebaikan kita. Ketika orang lain buat salah kepada kita, jangan ingat kesalahan yang mereka lakukan. Artinya ampuni. Dan saya percaya bahwa tiada hari tanpa masalah pasti. Ya, tiada hari tanpa pergumulan bagi setiap orang percaya. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu percaya Yesus, mulai percaya Yesus, maka kita sedang masuk di dalam jalur peperangan rohani. Dan saya percaya bahwa mengikuti Tuhan itu adalah jalur peperangan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa pergumulan masalah datang setiap hari bagi orang percaya. Sama, Tuhan kita pun tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak akan menghadapi masalah. Tuhan gak janjikan seperti itu. Tuhan janjikan bahwa masalah tetap ada, tapi Dia akan mendampingi kita. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu selalu hafal Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya Tuhan ikut mendampingi saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan tidak singkirkan masalah, Tuhan tidak angkat masalah, Tuhan tidak bendung masalah, tapi Alkitab berkata Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatannya, memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan berjanji untuk memberikan kepada kita kekuatan supaya kita dapat menanggung setiap masalah yang Bapak, Ibu, dan saya sedang jalani, dan memberikan kepada kita jalan keluar bagi masalah yang kita hadapi. Berapa banyak yang sedang hadapi masalah? Angkat tangan, tulis di kolom komentar, saya sedang hadapi masalah. Ketika Bapak Ibu hari ini berkata, saya pertama kali ikut Tuhan sampai sekarang nggak ada masalah, maka Anda ikut Tuhan yang salah. Ketika Anda jadi orang Kristen, masalah itu hal normal. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketika saya ikut Tuhan jadi orang Kristen, masalah itu hal yang normal. Amin. Kalau Bapak Ibu pembuat masalah, troublemaker, ya kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kalau masalah datang, Anda hidup sungguh-sungguh, Anda cari Tuhan sungguh-sungguh, Anda berdoa sungguh-sungguh, Anda ibadah sungguh-sungguh, masalah datang, itu normal. Itu normal. Ya, kita dikaruniakan bukan cuma saja percaya,
tapi kita dikaruniakan untuk menderita juga bersama-sama dengan dia. Satu hal yang harus kita lakukan dalam pergumulan yang kita hadapi adalah, Bapak, Ibu, dan saya harus tetap bersabar untuk menanti jawaban dari Tuhan. Banyak kali orang bergumul 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan saya pernah ketemu dengan ada keluarga yang bergumul sudah lebih daripada 10 tahun, dan jawaban itu belum datang. Dan saya juga temukan ada mereka yang tetap berkata bahwa semua pada waktu Tuhan. Saya baru berdoa hanya beberapa hari saja rasanya karena saya cinta Tuhan. Tapi ada yang betul-betul bersungut-sungut dan pergi meninggalkan Tuhan. Alasan mereka pergi meninggalkan Tuhan adalah tidak sabar menanti jawaban Tuhan. Ada kalinya dia berkata, Pak, saya berdoa lebih dulu dari si A. Tapi Tuhan sudah jawab si A. Sudah beberapa tahun yang lalu, saya sampai hari ini belum dijawab. Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika Anda datang kepada Tuhan, maka saya sering berkata bahwa Anda akan terima 3 jawaban, ya, tidak, dan tunggu. Yang berikut adalah ketika Anda datang kepada Tuhan, maka Tuhan itu lihat hati kita. Apakah hati kita siap menerima jawaban itu, ataukah belum sama sekali? Hati kita harus penuh dengan ucapan syukur, dan tidak menyalahkan orang lain, situasi, dan juga tidak menyalahkan Tuhan. Harus belajar bersabar menanti jawaban Tuhan. Ada kalanya orang tidak bersabar, akhirnya mencuri, akhirnya korupsi, akhirnya dia menipu orang lain, akhirnya dia melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi mempermalukan nama Tuhan. Ketidaksabaran itu mengakibatkan banyak dosa yang kita lakukan, banyak kelalaian yang kita akan buat. Tapi Alkitab berkata dalam kitab Amsal, orang sabar itu melampaui pahlawan yang merebut kota. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi pahlawan, jadilah orang sabar. Tulis di kolom komentar, saya mau jadi pahlawan dengan menjadi orang sabar. Haleluya. Satu saat nanti ada begitu banyak orang Kristen yang akan dipuji di hadapan Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang sabar menanti jawaban Tuhan. Dan saya percaya bahwa penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa. Katakan haleluya, katakan amin unlimited kali. Ya, penantian dengan sabar akan membawa berkat yang luar biasa jika kita tetap taat dan setia di dalamnya. Banyak kali ketika kita sedang menanti sesuatu, maka dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan. Orang yang tidak sabar itu keburu-buru. Dan saya percaya orang yang masak keburu-buru pasti nggak enak, saudara. Ya, makanannya nggak matang. Tapi kalau orang masak tepat pada waktunya, makanannya enak, matang. Dan saudara makan, Anda menjadi puas dan kenyang. Sama kalau kita lakukan sesuatu dengan terburu-buru, hasilnya tidak maksimal. Buat laporan dengan terburu-buru, pasti tidak excellent. Hasilnya diminta hari ini, harusnya sudah dibuat dari 2 bulan yang lalu, minggu yang lalu, sebulan yang lalu. Tapi karena mau kumpul hari ini, kemudian Anda buat, saya percaya tidak akan maksimal. Penantian ini akan membawa berkat yang luar biasa. Penantian itu di mana Bapak Ibu membangun ketaatan dan kesetiaan di dalam Tuhan. Dalam masalah, dalam persoalan, dalam ujian kehidupan, Bapak Ibu tetap bertahan. Saya percaya Tuhan mendampingi kita. Berkat apa yang akan Bapak Ibu dan saya dapatkan jika kita setia menantikan Tuhan? Berkat yang pertama yang kita akan dapatkan ketika kita setia menantikan Tuhan adalah Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru tidak datang melalui makan dan minum. Kekuatan yang baru tidak datang dengan obat yang Anda minum. Karena obat yang Anda minum itu hanya untuk tubuh Anda. Tapi kekuatan yang baru ini bukan cuma kepada tubuh, tapi juga kepada roh dan kepada jiwa kita. Amin. Ada orang yang lelah di dalam jiwanya. Ada orang yang lelah di dalam rohnya. Suruh baca Alkitab aja, dia nggak mau. Kalau dia baca Alkitab, dia tidur di atas Alkitab. Bukan dia yang baca Alkitab, Alkitab yang baca dia. Karena dia tidur di atas Alkitab. Orang jadi lemah. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, berapa banyak yang mau dapat kekuatan yang baru? Kalau Bapak Ibu mau dapat kekuatan yang baru, maka kita harus menanti-nantikan Tuhan. Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, kata menanti-nantikan itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata kafa, ki, alfa, Victor, alfa, hotel.
Kafa itu artinya menanti, menunggu dengan sabar karena jawaban itu sudah datang. Dari ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu harus ada yang namanya menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu artinya gini, tetap percaya sekalipun pandangan mata melihat tidak sesuai dengan pengharapan. Pikiran tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Maka engkau harus menanti-nantikan Tuhan. Alkitab katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bapak Ibu akan diperbaharui kekuatan Bapak Ibu. Roh, jiwa, dan tubuh. Kalau kita bekerja dan Bapak Ibu mulai rasa lelah, datanglah di hadirat Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu sudah doa, maka sudah doa 1 jam, maka Bapak Ibu harus mengambil waktu saat teduh. Diam aja. Pikiran hanya tertuju kepada firman Tuhan. Mungkin Anda tertuju kepada Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Jangan izinkan yang luar masuk dan mendominasi pikiran hati Bapak Ibu, tapi izinkan firman Allah yang kuasai kita. Maka Anda akan mendengarkan Tuhan bicara. Anda akan mendengarkan guidance, arahan Tuhan. Dan itu adalah kekuatan saudara. Amin. Itu adalah kekuatan saudara. Kita makan makanan hanya untuk tubuh kita. 3-4 jam kemudian kita perlu makan lagi. Tapi ketika Bapak Ibu lihat ketika Elia diberi makan sama malaikat Tuhan, maka dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Artinya kekuatan daripada firman Allah, daripada roti yang dimakan oleh Elia, gambaran firman itu, membuat dia tidak lapar selama 40 hari. Dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke gunung Allah. Wow. Saya percaya bahwa ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, menjaga keintiman kita dengan Tuhan, menjaga rohnya, roh kita tetap bernyala-nyala dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa tidak ada yang namanya kita bekerja dengan sungut-sungut, tidak ada bekerja dengan bekerja malas-malasan, bekerja masa bodoh. Kenapa? Karena orang menanti-nantikan Tuhan itu dengan cara dia menjaga hubungannya, dia punya keintiman dengan Tuhan, dia punya waktu untuk bicara dengan Tuhan. Ada waktu di mana dia cuma pakai bahasa roh, ada waktu di mana datang dia cerita dengan Tuhan. Dia punya waktu keintiman dengan Tuhan. Saya nggak tahu apakah Anda punya waktu itu atau tidak. Pakai setiap waktu. Kesibukan Anda tidak bisa menggantikan waktu doamu. Saya lihat bahwa ketika seseorang, ya, ada yang berkata, Pak, nanti kalau saya punya istri, saya akan rajin doa. Tapi waktu dia punya istri, istrinya nuntut perhatian dari dia. Suaminya nuntut perhatian dari istrinya. Akhirnya ketika punya anak, mereka alasan, Pak, kita punya anak, malam gak bisa tidur, Pak. Akhirnya bangun kesiangan, gak ada waktu doa. Waktu doa tidak bisa, tidak boleh digantikan oleh apapun. Karena itu adalah cara Bapak Ibu dan saya menanti-nantikan Tuhan untuk peroleh kekuatan yang baru. Dan kekuatan yang baru dicurahkan bagi kita, pergumulan Bapak Ibu, persoalan Bapak Ibu, ujian kehidupan yang Bapak, Ibu, dan saya alami itu memakan waktu yang lama. Bahkan sangat panjang. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ada orang yang buta 38 tahun. Lahir buta 38 tahun. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan, maka dia disembuhkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pergumulan yang memakan waktu yang sangat lama. Karena itu waktu yang panjang otomatis akan membuat energi kita terkuras. Kalau energi kita terkuras, maka kecenderungan kita itu adalah menyalahkan keadaan situasi. Dan kita tidak datang duduk di kaki Tuhan. Saya percaya bahwa situasi, kondisi ini, itu akan membuat Bapak Ibu dan saya menjadi lemah. Dan kalau kita menjadi lemah, maka kita mudah ngomong sembarangan, berpikir salah, mengambil keputusan salah, sehingga akhirnya kita mengalami begitu banyak kerugian. Ya, kalau kita mengalami kelemahan, mengakibatkan kelemahan, baik kelemahan secara roh, kelemahan secara tubuh, maka saya percaya kelemahan secara jiwa itu akan mengakibatkan Bapak Ibu punya kekuatan itu menurun. Haleluya. Bapak Ibu ingat Kaleb, umur 80 tahun, tapi masih merasa seperti orang umur 45 tahun. Kenapa dia merasa bahwa dia tetap kuat? Bahkan dia berkata, aku masih bisa masuk keluar, masih pegang pedang, masih bisa masuk keluar. Seperti dulu.
Karena dia percaya, dia pegang perkataan yang diucapkan Tuhan melalui Musa kepada dia. Dia pegang nubuatan yang diucapkan Musa kepada dia. Bahwa dia akan mengalahkan raksasa. Dan opa-opa 80 tahun lebih mengalahkan raksasa. Wow, Hebron itu dipenuhi raksasa. Dan yang mengalahkan mereka adalah Kaleb dengan keturunannya. Tubuhnya tidak jadi lemah. Rohnya tidak menjadi lemah. Jiwanya tidak menjadi lemah. Kenapa? Karena memegang firman Tuhan. Tapi kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita, ketika kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan, Anda tidak akan pernah dipermalukan. Tapi Bapak Ibu akan semakin kuat. Betul, masalah tetap datang. Betul, persoalan tetap datang. Betul, situasi, kondisi mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan pengharapan, kerinduan. Tapi saya percaya juga bahwa Tuhan punya jalan bagi saudara dan saya. Tuhan selalu punya pintu untuk membuka pintu bagi saudara. Bahkan dalam kegelapan dia akan jadi terang. Dalam situasi-situasi Anda di dalam jurang, dia akan menjadi gembala yang baik menuntun kita. Melewati lembah-lembah kekelaman, tidak akan membiarkan Anda berjalan seorang diri, karena dia penopang dan penolong dalam hidup kita. Amin. Kekuatan ini merupakan kekuatan yang luar biasa. Ya. Bahkan saya katakan luar biasa itu adalah di luar akal pikiran kita. Ingat bahwa firman Allah itu tidak bertentangan dengan akal, tapi firman Allah melampaui akal. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, mau hidup menurut akal atau hidup menurut firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan akal, tapi melampaui akal. Mari belajar untuk mempercayai firman dengan sungguh-sungguh. Hidup menurut firman Tuhan akan membuat Bapak Ibu punya kekuatan yang unlimited. Secara manusia, kita bisa melihat bahwa kita mungkin, Anda dan saya tidak sudah tidak mengalami kekuatan. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya percaya bahwa firman Allah itu melampaui akal, maka Anda akan mengalami yang namanya restorasi, reposisi. Anda akan mengalami di mana Tuhan akan memulihkan keadaan saudara dan saya. Tapi ketika kita menyadarkan hidup kita kepada Tuhan, maka saya percaya bahwa kekuatan itu akan muncul dari dalam kita dan akan membuat kita tetap semangat dan bangkit untuk meraih kemenangan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ya, saya ada orang yang konseling dengan saya, dan yang konseling dengan saya ini keluarga muda, dan yang laki ini mereka dari keluarga yang memang keluarga orang kaya, tapi yang perempuan itu keluarga biasa saja. Dan yang perempuan berkata, pastor, ada kalanya saya masuk ke keluarga suami saya merasa bahwa seperti saya nggak dianggap sama sekali. Karena baru mereka menikah. Tapi saya katakan begini, oke, kalian berdua baru menikah belum sampai 1 tahun. Ini waktunya bukan cuma untuk saling kenal kalian berdua. Tapi ini waktunya untuk kalian membangun yang namanya mesbah pribadi di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka tanya kepada saya, bagaimana itu cara? Bangun lebih pagi. Kalau kalian punya jam kerja, pergi mulai kerja jam 8, berarti kalian harus bangun minimal jam 5:30 atau jam 5. Ambil waktu 1 jam di hadapan. Dan yang perempuan itu berkata, kita coba lakukan. Bagaimana? Karena ada kalanya kita lakukan cuma 3 hari, kemudian tertunda 3 minggu. Ada kalanya lakukannya cuma 1 minggu, kemudian tertundanya 1 tahun. Saya katakan ini lakukan terus-menerus selama 21 hari tanpa absen 1 hari. Maka masuk ke hari 22 itu jadi sebuah pola, ya, sebuah pola. Maka kita akan dibangunkan jam 5 pagi, karena itu jadi sebuah gaya hidup. Lakukan kembali sampai 90 hari, maka itu jadi gaya hidup. Saya itu waktu itu lupa. Kemudian saya 1 tahun kemudian, berarti ukurannya udah 2 tahun pernikahan mereka. Saya ketemu, mereka sudah punya anak 1. Dan mereka berdua datang dan mereka katakan, pastor masih ingat kita? Saya bilang ingat. Bagaimana? Dia katakan, sekarang ini setiap pagi, jam 5 pagi kami bangun, pastor. Dan kita berdoa 1 hari sebelum kita masuk dalam pekerjaan, 1 jam. Herannya pastor, sekarang mulai papa mulai bertobat, mama bertobat, koko, cece mulai bertobat. Mulai mereka ambil waktu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan kerja jauh melampaui yang mereka bisa pikirkan.
Dan itu membuat mereka semangat, itu membuat mereka tidak mau meninggalkan waktu-waktu di doa-doa pagi mereka. Mereka selalu cari waktu untuk tetap bangun pagi sekalipun pekerjaan mereka sangat banyak. Dan saya katanya gini, gimana? Apakah kamu merasa masih tidak berarti? Tidak, pastor, sekarang saya paling disayang oleh papa, mama mertua saya, dan oleh kakak-kakaknya suami. Saya paling disayang sama mereka. Saya katakan bahwa Tuhan itu sanggup membalikan keadaan. Yang tadinya dia pikir bahwa dia adalah orang yang tidak dianggap. Tapi ketika dibawa masuk ke hadirat Tuhan, Tuhan mengubah sesuatu di luar daripada pikiran. Jauh melampaui yang dia pikirkan. Dan saya tanya, apakah kamu bisa awalnya ketika 1 tahun yang lalu kamu bisa pikir seperti ini? Dia bilang ini tidak terpikir sedetik pun, sekecil pun tidak ada dalam pikiran saya. Tapi saya tahu bahwa hari ini Tuhan lakukan jauh, mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang saya doakan. Bagian saya adalah cuma datang dan bersandar intim dengan Tuhan. Hari ini juga sama. Mungkin Bapak Ibu lihat keadaan tidak bisa berubah. Masuk dalam hadirat Tuhan. Dan peperangan ini akan jadi peperangannya Tuhan. Bukan lagi peperangan saudara. Medali kemenangan akan digantungkan di leher saudara. Tapi Tuhan yang akan berperang ganti kita. Katakan, amin unlimited kali. Yang kedua adalah terbang tinggi. Wow. Ini berkat yang akan kita dapat ketika Bapak Ibu menanti-nantikan Tuhan. Bukan cuma dapat kekuatan baru, tapi terbang tinggi. Bapak Ibu dan saya tidak diciptakan satu level dengan masalah. Bapak Ibu dan saya tidak diciptakan berpikir satu level dengan masalah. Tapi kita diciptakan terbang tinggi. Yesaya 40 ayat 31 bagian B dikatakan begini, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan. Garis kata itu, bold kata itu. Kekuatan sayapnya. Kekuatan sayapnya itu adalah rentangan panjangnya, dalamnya, kehidupan intimu dengan Tuhan. Wow. Raja Wali adalah salah satu unggas yang tidak pernah takut dengan badai. Justru dia lihat badai itu sebagai kendaraan yang akan membawa dia untuk sampai pada tujuan. Dan Alkitab katakan kita seperti kita bukan Raja Wali, tapi diumpamakan seperti Raja Wali. Yang naik tinggi, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya percaya kalau kita nggak punya keintiman dengan Tuhan, kita nggak punya waktu menanti-nantikan Tuhan, maka kita nggak punya kekuatan untuk terbang naik tinggi. Anda dan saya tidak akan melihat promotion, Anda dan saya tidak akan melihat Anda mengalami pemulihan, tidak pernah melihat Anda diberkati, tidak akan pernah melihat Anda menggapai hal-hal yang tinggi. Anda dan saya hanya cuma melihat orang sampai di tempat-tempat yang tinggi, tapi saudara tidak akan pernah ada di sana. Tapi kalau Bapak Ibu mau ada di sana, maka Bapak Ibu harus belajar mengepakkan sayapmu. Mungkin hari ini sayapmu kecil. Tadi saya katakan bahwa sayap Raja Wali adalah rentangan kedalaman, pengenalanmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Semakin dalam Anda masuk ke tempat-tempat dalam, maka Anda akan dapat hal-hal besar. Sama dengan kalau kita pergi ke laut. Semakin dalam kita pergi ke laut, maka kita akan tangkap ikan yang lebih besar daripada kita berdiri di tepi pantai yang airnya sampai di betis atau di mata kaki. Amin. Masalah atau pergumulan yang kita jalani membuat kita tidak bisa melihat secara jelas, secara detail kondisi dan kehidupan kita, betul? Tapi ketika Bapak Ibu dan saya terbang tinggi, kita bisa melihat jalan keluar. Kita senantiasa cenderung untuk melihat yang kita hadapi, apa yang kita alami. Misalnya kita kata, aduh masalahku besar. Padahal kalau kita terbang tinggi, kalau Bapak Ibu naik di pesawat, Bapak Ibu lihat rumah kita kecil banget. Pohon yang tinggi itu jadi seperti rumput halus yang di depan di taman kita kan kalau kita terbang tinggi. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan belajar, sekarang ini belajar gini, ketika masalah datang, berpikir gini, saya ini Raja Wali yang lagi terbang tinggi. Masalahmu jadi kecil. Tapi kalau Bapak Ibu berpikir gini, saya ayam kampung, ya jadi ayam penyet. Ya, apa yang kita alami, apa yang tidak mungkin terjadi dan sebagainya. Karena kita melihat diri kita. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya terbang tinggi, maka kita akan melihat semuanya ada di bawah kita. Semuanya jadi kecil.
Logika, pikiran kita itu tertuju hanya kepada yang kelihatan secara kasat mata. Ya. Tapi kalau kita naik pesawat di atas, baru saya mulai tahu, iya ya. Kalau ada kalanya Tuhan ingatkan, kamu ingat Yesaya pasal 40? Dikatakan bahwa penduduk negeri ini cuma sebutir debu. Wow, kita terbang cuma 36.000 di atas permukaan laut. Dan kita lihat di bawah sudah tidak bisa lagi kelihatan manusia. Mobil yang gede udah nggak kelihatan. Saudara, kapal yang besar juga nggak kelihatan, apalagi manusia. Kita nggak kelihatan. Tuhan berkata manusia itu seperti sebutir debu di dalam tangan Tuhan. Jadi logika berpikir kita harusnya tidak boleh selaras dengan masalah, dengan persoalan yang Bapak Ibu alami, yang kita lihat dengan mata. Tapi logika berpikir kita harusnya sepadan, selaras dengan cara berpikir Tuhan. Amin. Ketika kita datang kepada Tuhan dan menanti-nantikan Dia, saya percaya bahwa itu waktunya di mana kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai berpikir ketika saya datang berdoa, mujizat pagi, saya sedang dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Kita akan dibawa untuk melihat dari kacamata Tuhan, dari cara lihatnya Tuhan, bukan cara pandang manusia. Karena cara pandang Tuhan berbeda dengan cara pandang manusia. Cara pandang manusia selalu lihat masalah lebih besar dari dia. Selalu melihat keadaan, tidak akan bisa menolong dia. Situasi tertutup. Tapi kalau kita terbang tinggi, melihat dari kacamata Tuhan, ada jalan keluar. Kalau Bapak Ibu melihat horizontal, gunung tinggi, persoalan tinggi, tembok tebal. Kalau kita lihat ke bumi pun, membuat Anda dan saya stres. Tapi kalau kita lihat ke langit, langit masih berubah dan Tuhan ada di sana, sanggup menolong kita. Anda harus punya cara pandang Tuhan. Isi pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Sehingga Anda ketika hadapi masalah, saudara hadapi masalah, Anda melihat dengan cara pandang Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya melihat dengan cara pandang Tuhan, maka saya percaya kita akan melihat apa yang kita hadapi ternyata merupakan hal kecil. Tadi saya katakan, Tuhan ada di tempat tinggi. Dan ketika Bapak Ibu lihat bersama dengan Tuhan di tempat tinggi, masalah kita masalah kecil. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, masalah saya masalah kecil. Orang berkata besar, katakan kecil. Kalau orang katakan masalah kecil, katakan nggak ada. Ya. Tuhan sudah urus bagi saya. Ketika kita berada di ketinggian, segala hal yang tadinya kelihatan besar, itu menjadi sangat kecil saat kita ada di tempat ketinggian. Seperti yang tadi saya katakan kepada saudara. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Ketika Bapak Ibu masuk dalam doa, maka Bapak Ibu ingat bahwa Anda sedang datang ke tempat yang tinggi. Doa, pujian, penyembahan, baca firman, lakukan firman, itu adalah tempat yang tinggi. Siapa yang datang ke tempat yang tinggi, maka dia berkuasa. Maka dia punya cara pandang yang jauh ke depan. Dia akan melihat jauh melampaui yang dapat dilihat oleh orang lain, melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, melihat sebelum orang lain melihat. Demikian juga dengan masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap berada di dalam Yesus, berdiri dalam cara pandang Tuhan, berdiri memakai kacamata Tuhan, yaitu firman Allah, melihat masalah dari sisi Tuhan, cara pandang Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan saya percaya supaya dia membuat mata kita melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Ya, teman saya itu pernah mengalami di mana dia dia ketika terima Tuhan Yesus, dia diusir dari rumah. Dan dia lagi bernyala-nyala dengan Tuhan. Kemudian saudara, akhirnya dia keluar dari rumah, dia pergi. Tapi dia tulis surat dulu kepada papa mama, saya minta maaf, saya tidak melawan papa mama. Tapi saya ini sedang jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Saya pergi, tapi papa dan mama adalah tetap papa dan mama saya. Dia pergi, papa dan mamanya lempar bajunya keluar, dan dia pergi. Kemudian saudara, satu saat dia ketemu dengan beberapa teman-temannya yang jadi orang Kristen yang dia sudah kenal di gereja. Kemudian mereka nampung dia di rumahnya. Akhirnya dia dapat kerja. Kemudian beberapa tahun kemudian dia dipromosi. Dan dia menjadi seorang manajer. Punya uangnya udah mulai banyak. Dikasih fasilitas, dikasih kendaraan. Sudah kurang lebih mungkin 5 tahun. Tiba-tiba waktu dia ada di dalam gereja, dia dipercayakan untuk memimpin
ibadah youth, saudara. Lalu dia lihat di kursi paling belakang, dia lihat ada yang duduk di sana. Ternyata dia lihat itu adalah kakak lakinya datang ke gereja. Wow, dia yang sharing firman Tuhan. Dan Roh Kudus berkata kepada dia bahwa engkau akan melihat bahwa Tuhan akan pulihkan keluargamu, mulai dari kamu, kemudian kakak lakimu. Setelah dia selesai khotbah, kakak lakinya datang kepada dia dan peluk dia dan nangis dan berkata, saya minta maaf, kalau dulu saya belum kenal Tuhan, tapi sekarang saya sudah kenal Tuhan, kurang lebih 1-2 tahun yang lalu. Kemudian mereka berdua bertumbuh, setelah masuk 6 tahun, dia beranikan diri pulang ke rumah. Dia datang, setelah pulang kerja, datang dengan mobilnya, pulang ke rumah. Dan kemudian ketika papa dan mamanya lihat dia, mereka kaget. Dia masuk ke dalam, dan dia katakan bahwa, dia bicara bahwa dia dalam keadaan baik, dia sudah punya pekerjaan, dan sebagainya. Kemudian dia ajak papa dan mamanya untuk hari Minggu datang ke gereja. Dan minggu itu papa dan mamanya datang ke gereja. Lalu seisi keluarga, papa, mama, kakaknya, dan saudara-saudaranya, hari Minggunya itu mereka semua dibaptis. Dan mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia keluar dari rumah, sampai dia balik pulang ke rumah, cuma dalam rentang waktu 6 tahun. Tapi apa Tuhan berdusta? No. Tuhan bawa anak ini terbang tinggi. Dia tidak jadi gelandangan. Dia tidak dibuang. Dia kembali ke rumah. Dari yang tadinya dilempar baju, nggak punya tempat tinggal, ditampung sama teman-temannya. Sekarang dia punya kedudukan, punya rumah, punya kendaraan. Saya nggak bicara hanya tentang fasilitas ini, tapi saya lihat bagaimana Tuhan membawa seseorang naik ke level yang lebih tinggi. Ketika orang-orang yang tidak menganggap mereka sesuatu yang mencari Tuhan itu sesuatu yang berarti. Tapi Tuhan jadikan mereka berarti. Justru Tuhan memutarbalikkan keadaan. 6 tahun kemudian, hati kakaknya bertobat. Kemudian papa mama, seisi keluarganya diselamatkan. Janjinya itu ya dan amin. Tidak pernah berdusta. Amin. Ketika Anda berdoa, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara hebat. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi kita belajar bahwa yang pertama tadi adalah kita diberi kekuatan baru. Kita akan dibawa terbang tinggi. Dan yang ketiga adalah kita akan memiliki ketahanan, daya tahan yang kokoh. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Hari-hari ini saya lihat ada orang Kristen yang capek, yang lelah, yang menyangkal Tuhan. Karena kecantikan, kegantengan, karena uang, karena kedudukan, karena pangkat mereka menyangkal Tuhan. Karena mereka nggak punya daya tahan. Daya tahan mereka kalau mereka pikir mereka punya kedudukan, prestasi. Mereka punya uang banyak. Daya tahan mereka kalau mereka pikir suaminya ganteng atau istrinya cantik. Lalu mereka menjual iman mereka. Tapi saya percaya hari ini, Alkitab itu, firman Allah itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata bahwa kalau Bapak, Ibu, dan saya, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu, orang yang memiliki kafah. Kafah itu artinya mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketahanan ini di dalamnya juga ada percepatan. Percepatan itu dari berjalan kepada berlari, berlari kepada terbang. Anda dan saya sedang dipersiapkan Tuhan untuk Anda berjalan, untuk Anda berlari, dan untuk Anda terbang. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saya harus tahu bahwa kekristenan itu bukan lari sprint, tapi kekristenan itu lari maraton. Maka Bapak, Ibu harus punya daya tahan yang kuat, stamina yang kuat, harus punya pernafasan yang baik, punya fisik yang prima, punya roh yang harus kuat. Kalau lari sprint cuma 100 meter, tapi kalau lari maraton, itu bisa 10.000 meter, 10.000 kilo. Ya, bisa 10 kilo, bisa 20 kilo. Ya, bisa 50 kilo. Hanya orang-orang yang staminanya kuat, yang punya ketahanan tubuhnya kuat, yang melatih dirinya dengan baik, setiap hari dia melatih diri dengan baik, yang akan menang. Tidak mungkin semua orang bisa lari sprint, sekalipun dia tidak bisa dapat lari dengan cepat. Tapi dia bisa mungkin lari 100 meter bisa. Tapi belum tentu lari 50 kilo. Dia bisa menyelesaikannya. Tapi orang-orang yang terlatih, yang melatih diri tiap hari, dia bisa menyelesaikannya. Kalau Bapak Ibu melatih diri tiap hari, doa, melatih diri tiap hari baca firman, melatih diri tiap hari mendengar firman dan melakukan, maka kita akan punya daya tahan yang kuat.
Karena saya percaya bahwa seorang pelari jarak jauh yang sedang berlomba tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk bisa menyelesaikan lombanya. Betul? Tapi dia juga membutuhkan ketahanan agar bisa bertahan hingga garis akhir. Karena jalur lari bisa saja berbeda dengan jalur lari dia latihan. Jalur lari latihan dia mungkin datar, tapi ketika dia hadapi tanjakan, turun naik dan sebagainya, itu belum tentu dihadapi. Dibutuhkan ketahanan agar bisa sampai kepada garis akhir. Saya percaya bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan sanggup bertahan di dalam pergumulan yang berat, dalam ujian yang berat, dalam keadaan-keadaan tidak adil, di mana orang-orang yang selama ini mendukung kita, tidak mendukung kita. Yang selama ini join bersama dengan kita, pergi meninggalkan kita. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan, membalikan keadaan, dan akan membuat saudara dan saya mengalami pemulihan, mengalami terobosan untuk Anda menikmati janji-janji Tuhan dalam waktu yang panjang. Kita tidak akan menjadi lelah, kita tidak akan menjadi lesu dalam pergumulan tersebut. Saya percaya bahwa ketahanan atau daya tahan yang luar biasa diberikan bagi kita, yang senantiasa datang kepada Tuhan, datang berserah kepada Tuhan. Saya temukan ada banyak orang yang tidak tahan atas pencobaan yang mereka hadapi. Mereka berkata begini, ikut Kristen paling enak itu nggak ada masalah, Pastor. Saya selalu berkata, itu kamu salah ikut Tuhan. Dan mereka selalu mengeluh terhadap Tuhan oleh karena telah bertahun-tahun, belasan tahun berdoa, ya bahkan puluhan tahun mereka alami pencobaan tersebut. Saya lihat bahwa ketika mereka alami itu, satu-satunya alasan adalah karena mereka selalu ngomel. Dan mereka tidak punya waktu. Dia katakan, saya berdoa, tapi selesai itu saya ngomel lagi. Ketika Bapak Ibu berdoa, jangan ngomel. Percayalah Tuhan sanggup selesaikan. Dan tidak sedikit juga yang pada akhirnya menyerah sebelum mereka meraih kemenangan. Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati. Dan dia selalu menjawab tepat pada waktunya. Penantian kepada Tuhan itu membawa ketahanan. Bagi kita dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi pencobaan. Bahwa pencobaan tidak melampaui kekuatan. Tapi Tuhan mau kita punya daya tahan. Amin. Sehingga Bapak Ibu akan melihat kemenangan yang besar. Tidak peduli berapa lama kita menjalani pergumulan. Tetapi bersama Yesus, maka kita akan sanggup bertahan di dalam pencobaan. Hari ini mungkin Anda berkata 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Tidak peduli. Tapi hari ini Bapak Ibu harus tahu bahwa saya sedang hadapi bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini pun saya masih tetap hadapi masalah, saya tetap menyembah Dia, saya tetap mencari Dia, menanti-nantikan Dia. Saya tidak peduli berapa lama saya mengalami ujian pergumulan. Saya tidak peduli apakah sudah dijawab atau belum. Tapi saya mau peduli bahwa saya tetap bertahan dan tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saya percaya orang ini pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan kepada dia. Dan tidak akan mempermalukan dia. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Wow, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Wow, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dia juga bertanding. Dan dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Dan sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Semua kita ini sedang bertanding dalam gelanggang pertandingan. Jangan lemah. Nanti-nantikan Tuhan. Kalau Anda putus asa, cari Tuhan. Kalau Anda merasa bahwa Anda tidak mampu, cari Tuhan. Kalau pikiranmu terbatas, tidak ada ide, datang ke hadirat Tuhan. Karena saya percaya, kita akan mendapat kekuatan baru saat kita menanti-nantikan Tuhan. Anda akan diberikan kekuatan baru, Anda akan terbang tinggi, dan akan diberikan daya tahan, ketahanan, untuk Anda bisa keluar sebagai pemenang kehidupan. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Dan aku percaya firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu kekuatan-Mu sendiri. Engkau Bapa yang menolong, yang memberikan kekuatan kepada kami. Engkau Bapa yang menjawab setiap pergumulan kami. Hari ini kalau kami sedang dalam kelemahan, Tuhan berikan kepada kami kekuatan yang baru. Hari ini kalau kami sedang bergumul dengan hidup kami, Tuhan tolong kami. Kami tidak melihat yang fisik, tapi kami mau lihat yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah kekal, tapi yang fisik ini adalah cuma sementara. Mata kami mau memandang kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kekuatan.
Hamba berdoa dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi umat-Mu. Berikan kekuatan kepada umat-Mu. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah mereka betul-betul punya kekuatan yang baru. Mereka terbang tinggi dan punya daya tahan untuk mereka melihat perkara-perkara besar. Tuhan, hamba berdoa, berkati juga pagi hari